Baik, assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika ya, untuk bersama-sama memberikan informasi maupun mengupdate kondisi terkini ya kesiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut balapan MotoGP di bulan ini, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas ya, baik pembuatan museum maupun pengerjaan, yaitu pengecatan sedang dilakukan. Dan untuk kanopi juga di area tribun zona A sudah rampung dikerjakan, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita berada di zona tribun ya, di zona A seperti yang kita perhatikan bersama-sama. Jadi para pekerja sudah menuntaskan untuk penambahan kanopi depan di zona A di depan trek. Seperti yang kita lihat bersama-sama di sore hari ini sudah rampung ya. Tinggal penataan dan pengerjaan lanjutan di beberapa bagian, seperti pengecatan juga saat ini sedang dilakukan ya. Begitu juga untuk pembuatan museum untuk MotoGP yang rencananya tentunya akan segera rampung ya di bulan ini sebelum kita mengadakan gelaran MotoGP tersebut. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama, tentunya untuk pengerjaan infrastruktur luar maupun dalam sirkuit saat ini masih terus dikerjakan. Begitu juga untuk penyiraman taman yang ada di bagian tengah maupun rumput-rumput yang berada di bagian pinggir trek dan di bagian tribun ya. Saat ini terus difokuskan untuk dilakukan pengerjaan lanjutan supaya tampak lebih bagus dan lebih indah nantinya untuk menyambut dari gelaran event balapan MotoGP yang akan kita nantikan bersama-sama. Ya, sepanjang kita lihat di sini ya, untuk area tribun kanopi depannya ditambahkan kemarin dan sudah bisa kita katakan selesai dikerjakan. Tinggal lanjutan di beberapa kanopi di zona B, zona K, zona J. Kita akan lihat bersama-sama nantinya ya bagaimana pengerjaan seterusnya tentu. Oke, dan di sini kita lanjut ke bagian belakang tribun deluxe kelas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini akan dibuat museum, teman-teman ya. Ya, Injourney Tourism Development Corporation ITDC mulai membangun museum MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah ini ya. Ya, pembangunan museum MotoGP ditargetkan rampung sebelum perhelatan MotoGP 2024 di awal September ini tentu. Ya, akan dibangun museum MotoGP, rencananya dibangun di bagian utara dan di sini ya di bagian belakang VIP Deluxe. Ya, ini seluas 400 meter persegi atau 4 are ya kalau kita bilang 400 meter persegi, teman-teman. Ya, jadi ini ditargetkan untuk MotoGP nantinya dan bisa harus rampung di bulan September ini tentu. Ya, dengan adanya museum ini tentunya nanti untuk para penonton akan bisa merasakan pengalaman baru ya, akan diberikan pengalaman baru atau experience bagi penonton yang hadir di Mandalika ya. Ya, museumnya nanti akan ada seperti jaket pembalap yang sudah robek, helm-helm yang pecah lainnya ya, juga visualisasi balap MotoGP seperti itu. Ya, ada lighting yang akan memberikan experience tersendiri bagi para pengunjung nantinya ya. Ya, pada gelaran MotoGP Mandalika 2024 pihaknya memastikan semua marshal berasal dari lokal ya, tidak ada lagi marshal dari luar negeri yang akan didatangkan di Mandalika, teman-teman. Bahkan pihaknya menyekolahkan salah satu race control untuk Mandalika ke Prancis, teman-teman. Ya, jadi marshal sudah 100% made in lokal seperti itu. Jadi luar biasa sekali untuk marshal yang akan bekerja di sirkuit Mandalika, semuanya tenaga lokal, teman-teman. Keren. Baik, dan di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di trek maupun di beberapa titik yang terus difokuskan untuk aktivitas pengerjaannya. Jadi ada beberapa penambahan ya terus dilakukan untuk pengerjaan supaya bisa tampil lebih indah untuk sirkuit Mandalika, teman-teman. Jadi persiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini di Kabupaten Lombok Tengah ini ya, ya bisa dikatakan untuk saat ini sudah mencapai 75% karena ini yang 3 kalinya kita menggelar perhelatan balapan MotoGP, teman-teman. Jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Bapak Randy Satria, mengatakan saat ini tinggal menyapu, menyikat, membilas, dan melakukan pengecatan pada lintasan sirkuit. Ya, bisa terlihat ya aktivitas para pekerja atau tim road grid yang saat ini sedang melakukan pengecatan sudah sampai di tikungan ke-9 menuju ke-10 ya, teman-teman. Keren sekali ya.
Oke, jadi tahap pertama ya mencakup persiapan dari depan grandstand ya, jalan layanan service road, track atau pit lane dan area paddock ya. Jadi pada tahap ini hampir tidak ada kendala teman-teman. Jadi pengerjaan bisa diperhatikan ya, tinggal penambahan saja ya untuk fasilitas penunjang nanti untuk gelaran MotoGP tersebut. Ya, sirkuit ini sudah diaspal ulang karena diperkirakan akan bertahan hingga 5 tahun ke depan. Jadi luar biasa teman-teman, tidak perlu kita aspal lagi karena aspal yang kita pakai ini Stonematic aspal sangat bagus sekali ya. Ya, tahap kedua yang perlu kita lakukan yang melibatkan pembersihan lintasan sirkuit untuk menghilangkan kerikil dan debu nantinya. Ya, jadi mobil sweeper sudah siap di belakang pedok sana untuk melanjutkan aktivitas yaitu pembersihan di track. Kita akan menunggu ya kapan untuk dilakukan. Ya, kita akan menggunakan kendaraan khusus tersebut untuk menyapu, menyikat, untuk membersihkan lintasan seperti tahun lalu. Ya, penyemprotan air dan membilas untuk memastikan lintasan bebas dari debu dan kerikil. Ya, selain itu juga pembersihan lintasan, MGPA juga melakukan penggemburan pada area gravel di sirkuit. Ya, gravel yang terkena panas, dingin seperti ini bisa kita lihat ya. Ya, kami akan menggemburkannya kembali sehingga motor yang masuk ke area gravel ya dapat tertanam dengan baik seperti itu teman-teman. Ya, jadi Pak Priandi juga menekankan pentingnya pengecatan lintasan meskipun hal ini bukan persyaratan dari Dorna teman-teman ya. Pengecatan dilakukan untuk memperindah lintasan sirkuit Mandalika seperti itu. Ya, supaya indah nanti disorot oleh kamera Dorna teman-teman. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat aktivitas para pekerja tim road grid. Saat ini sudah sampai di tikungan ke-10 menuju ke-11. Ya, jadi ada beberapa hal yang sedang dilakukan pembilasan untuk pengecatan tersebut, baik di pinggir trek, bagian track limit, area curb yang dilihat agak memudar ya di beberapa titik akan dilakukan teman-teman supaya terlihat lebih indah nanti di kamera Dorna. Ya, selain itu juga untuk persiapan lainnya terus dilakukan dan saat ini kita bisa melihat aktivitas yang begitu bagus sekali. Jadi tentunya dengan pengecatan ini yang dilakukan di bagian area merah putihnya. Nah, bagian sini teman-teman. Para pekerja ini tentunya dari Indonesia semua ya. Jadi lokal semua teman-teman, tidak memakai tenaga kerja internasional kembali atau tenaga luar ya, karena kita sudah paham tentunya untuk melakukan pengecatan seperti ini. Tentunya kemarin dari pengalaman sebelumnya kita sudah cukup jadi panutan kita ya. Nah, jadi para pekerja saat ini sedang melakukan pencampuran ataupun penuangan cat-cat yang sudah disiapkan untuk membilas di bagian area curb maupun track limit yang berada di sini ya. Luar biasa, jadi kita harap semuanya bisa lancar, aman, terkendali untuk pengecatan di area sirkuit Mandalika ini. Ya, tentunya sepanjang 4,31 km sirkuit Mandalika baik sisi sebelah kanan maupun kirinya ya akan dilakukan pembilasan di beberapa bagian supaya tampak lebih bagus kembali. Ya, begitu juga untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan tiket, silakan ya. Kita masih menunggu untuk teman-teman semuanya membeli tiket MotoGP yang sudah ada diskonnya khusus ya sampai dengan tanggal 8 September ini teman-teman bisa mendapatkan diskon 50% hingga 70%. Ini sudah luar biasa sekali ya. Oke, jadi persiapan di sirkuit Mandalika tidak hanya di bagian pengecatan teman-teman ya, di bagian tribun juga. Seperti yang kita lihat tadi di zona A dan B ya, sehingga penonton di barisan depan nantinya bisa terlindung dari sinar matahari ketika jam 2-3 sore ya tentunya. Ya, selain persiapan di sirkuit Mandalika, MGPA juga melakukan persiapan di area luar sirkuit, termasuk penempatan UMKM, bazar, tenda, kafe, dan keamanan pos petugas pengamanan dan petugas kebersihan. Ya, perluasan persiapan di area luar sirkuit seperti UMKM, bazar, hiburan musik dan lainnya ya sudah mulai dikerjakan teman-teman. Jadi supaya aman nantinya persiapan ini memerlukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Dorna ya dan kepolisian untuk mendapatkan izin yang diperlukan ya, tentunya supaya aman, terkendali untuk gelaran event balapan MotoGP yang akan kita nantikan. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Kita akan terus liput dan kita akan terus memberikan informasi terbaru tentang progres apa saja yang dilakukan di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Untuk itu, tetap simak video ini.